Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilianti Garsita, NIM C2088209016, Sentra Tasik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari filsafat pendidikan tentang aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Latar belakang lahirnya filsafat eksistensialisme. Eksistensi merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani hingga modern seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Eksistensialisme juga dapat lebih mudah dipahami sebagai aliran-aliran pemikiran yang tumbuh sebagai reaksi terhadap aliran-aliran sebelumnya. Eksistensialisme di sisi lain juga dipahami sebagai reaksi terhadap agama dan lembaga-lembaga politik yang sudah berkembang sebagai sebuah sistem. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal, akademik, dan jauh dari kehidupan. Pemberontakan terhadap alam yang impersonal yang memandang manusia terbelenggu sebagai aktivitas teknologi yang membuat manusia kehilangan hakikat kehidupannya sebagai manusia yang bereksistensi. Pengertian filsafat pendidikan eksistensialisme. Kata eksistensialisme diambil dari kata eksistensi yang terdiri dari dua kata, yaitu eks yang artinya keluar dan sistensi yang berarti berdiri atau timbul. Secara bahasa, eksistensi ialah membahas tentang keberadaan manusia yang berdiri sendiri atau tanpa paksaan orang lain. Sedangkan secara istilah, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih secara bertanggung jawab. Eksistensialisme salah satu aliran filsafat yang meyakini bahwa kebenaran ada pada kebebasan dirinya dan menolak untuk mengikuti aliran kepercayaan serta sistem. Sehingga menurut eksistensialisme, kebenaran itu bersifat relatif yang dapat berubah pada lain waktu, karena setiap individu bebas memilih apa yang menurutnya baik dan benar. Dalam aliran eksistensialisme, setiap individu didorong untuk mengembangkan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Aliran ini juga memberikan bekal pengalaman yang luas juga komprehensif dalam segala bidang kehidupan. Tujuan filsafat eksistensialisme dalam pendidikan ialah menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberi kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan siswa. Kedudukan guru dalam aliran ini sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar, yang dimana kurikulum yang dirancang berpusat pada anak dan individualistik. Berikutnya tokoh aliran filsafat eksistensialisme. Yang pertama, Søren Abje Kierkegaard. Pemikiran Kierkegaard tentang manusia yaitu hal yang paling utama adalah tentang keberadaan dirinya, yang dimana eksistensi manusia tidak bersifat statis, melainkan suatu atau menjadi, yang di dalamnya akan mengalami perubahan dari hal yang mungkin menjadi hal yang nyata. Serta menurut Søren merupakan seorang ahli teolog dan ahli filsuf di abad ke-19. Ia juga merupakan seorang kritikus Hegel pada masanya. Ia dulu banyak karya dengan menggunakan nama samaran, sehingga sangat sulit untuk membedakan sebuah karya yang diyakini dan argumennya dalam posisi pengarang. Yang kedua, Jean-Paul Sartre. Beliau merupakan seorang penulis Perancis serta filsuf kontemporer. Beliau mengungkapkan bahwa eksistensi telah dulu ada dibandingkan eksensi. Itu karena manusia akan
akan memiliki sebuah esensi jika mereka lebih dulu eksis dalam dunia nyata dan eksistensinya akan muncul ketika ia sudah mati. Menurut pandangan beliau, adanya esensi atau karakter manusia merupakan hasil dari perilaku bebas manusia atau eksistensi. Sartre juga berpendapat bahwa manusia itu ada pada kebebasan yang mutlak dan konsekuensi secara tanggung jawab. Artinya setiap manusia mempunyai keberadaan dalam kehidupan. Yang selanjutnya, Martin Heidegger. Beliau adalah salah satu tokoh filsafat asal Jerman, lahir pada tahun 1989. Pemikirannya banyak mempengaruhi beberapa filosof di Amerika Selatan dan keberadaan di Eropa. Merupakan pemikirannya, pokok utama filsafat eksistensialisme ialah manusia dan bagaimana cara manusia itu ada. Karangan tulisannya kebanyakan membahas personal keberadaan serta cara bagaimana manusia bereksistensi di kehidupan manusia untuk pemenuhan dirinya. Yang keempat, Gabriel Marcel Gabriel. Beliau merupakan seorang kritikus musik filsuf Prancis serta pengarang drama. Ia juga merupakan tokoh terkemuka filsafat eksistensialisme. Beliau juga menolak filsafat sebagai sistem sehingga sangat sulit untuk memahami isi maupun uraiannya. Gabriel juga mencapai puncak pemikirannya pada saat Perang Dunia Kedua dengan menulis tentang dunia filsafat yang berhubungan dengan keagamaan. Ia juga mengungkapkan bahasa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi harus hidup bersama manusia-manusia lainnya. Yang kelima, Paul Tillich. Beliau merupakan seorang filsuf eksistensialisme yang berpendapat bahwa kecemasan dan ketidakberadaan itu melekat atau inheren di dalam pengalaman yang ada. Oleh karena itu, orang takut akan adanya ketidakberadaan mereka sendiri, seperti kematian yang berlawanan dengan esensi, namun juga tergantung dengan eksistensi atau keberadaan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.